Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Presisi Utama. Saudara, pastikan Anda tahun ini akan melaksanakan perjalanan mudik ke kampung halaman dalam kondisi fit. Persiapkan segala sesuatu di perjalanan termasuk syarat sudah divaksin agar perjalanan ini lebih aman dan juga lancar. Saat ini saya sudah terhubung dengan Jusri Pulubuhu, seorang praktisi road safety founder Jakarta Defensive Driving Consulting. Kita akan berbincang tentang apa saja yang harus dipersiapkan dan juga tips agar aman dalam berkendara. Oke, untuk Anda tentunya yang membawa kendaraan sendiri. Selamat malam, Pak Jusri. Selamat malam, Bang Tommy. Terima kasih, sehat ya Pak Jusri ya? Alhamdulillah, semoga semuanya juga sehat, termasuk Bang Tommy juga. Amin. Terima kasih sudah mau berbincang di Presisi Utama. Kita ingin mendapatkan informasi, mendapatkan tips-tips apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mudik Lebaran tahun 2022 ini. Pak Jusri, pertama, apa saja Pak tips ataupun kemudian hal-hal yang harus dipersiapkan agar aman mudik di tahun ini, terutama bagi yang membawa kendaraan pribadi, Pak? Oke, cukup bagus sebenarnya yang telah disampaikan Bang Tommy di awal mengenai tips-tips tadi. Tetapi adanya pertanyaan barusan, apa saja persiapan berarti pramudik. Nah, kita akan berbicara pramudik dan juga nanti mungkin bisa masuk juga pada saat kita sedang beraktivitas di dalam kendaraan. Karena kita tahu pada mudik tahun ini agak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena peningkatan jumlah pemudik yang luar biasa. Kita berbicara ke dalam skop pengemudi kendaraan pribadi yaitu mobil dan motor. Berdasarkan informasi yang terakhir yang saya tangkap dari pidato dari Bapak Presiden itu kurang lebih 40 juta ya. 40 juta yang terdiri dari 23 juta pengemudi mobil dan 17 juta pengendara sepeda motor. Dan ini angka yang sangat masif di luar dari kejadian-kejadian atau tahun-tahun mudik sebelumnya, khususnya 2019 ke bawah ya, atau 2020 ke bawah sebelum pandemi mulai. Nah, karena tadi saya katakan begitu banyak, apa yang terjadi akan terjadi kemacetan. Dari kemacetan ini akan timbul dua masalah, yaitu delay, waktu perjalanan, waktu mudik yang akan panjang. Yang kedua, beban kerja kendaraan itu akan berat sekali. Dan yang ketiga, ada 3 poin. Kondisi pengemudi dan penumpang akan mengalami beban yang berat, menyedot energi, sehingga kalau ketiga poin ini tidak dipersiapkan dengan benar, yaitu kendaraannya, terus juga pengendara, penumpangnya, dan yang akan terjadi adalah masalah di dalam mudik itu sendiri. Nah, kita coba berbicara sesuai dengan pertanyaan Bang Tommy tadi. Apa saja persiapannya? Oke, pastikan kendaraan kita layak jalan. Dan kaitannya, sebaiknya kendaraan-kendaraan Anda yang sudah berumur 50.000, maksud saya sudah menempuh 50.000 kilometer ke atas atau 100.000 kilometer ke atas, Anda periksa besar deh. Periksa servis besar ke authorized bengkel, untuk authorized workshop, untuk memastikan kondisi Anda, kendaraan Anda layak. Oke, lakukan itu dari jauh hari, jangan dekat-dekat pada waktu mudiknya. Jangan H-1 dari 27 atau 28 April, tanggal 28. Karena pada saat itu demand orang ke workshop itu ramai sekali, sehingga yang terjadi adalah antrian. Kalau antri yang terjadi, sedangkan kita mendesak agar semuanya terperiksa, bisa-bisa saja kualitas daripada pekerja atau SDM di bengkel memeriksa kendaraan kita tidak sempurna. Mungkin juga tenaga SDM ini sudah pada mudik juga. Jadi lakukan dari jauh hari ya. Kendaraan kita pastikan semuanya. Terus kemudian kita sendiri, pengemudi dan penumpang juga harus mempersiapkan kesehatannya. Kesehatan secara fisik untuk mendapatkan stamina di dalam perjalanan yang panjang ini. Jadi mulai dari asupannya, nutrisinya, kemudian tidur diusahakan sedemikian rupa beberapa hari sebelum perjalanan sehingga pengemudi khususnya mengalami dalam kondisi bugar. Penumpang juga bugar, jangan sampai ketika di tempat tujuan anak-anak atau anak-anak kecil yang ikut di dalam kendaraan sakit ataupun kita sakit, diare dan lain-lain begini. Akhirnya kesenangan, keceriaan yang harus yang kita ingin dapatkan di kampung kita pada saat kita mudik itu tidak tercapai, malah problem yang kita hadapi. Oke. Nah, kemudian barang-barang yang tidak perlu diperlukan dalam perjalanan, tolong jangan dibawa di dalam mobil, tapi kirimkan
dikirimkan melalui kurir, sehingga apa yang terjadi, beban kendaraan tidak berat, ruang kompartemen penumpang pun akan nyaman bagi penumpang karena tidak terlalu sesak dengan barang-barang yang tidak diperlukan, oleh-oleh atau makanan yang untuk keluarga di kampung apa. Oke, jangan kita taruh di mobil. Kalau kita taruh di mobil, misalnya kita menggunakan kompartemen tambahan berupa roof box di atas, ya. Nah, apa yang terjadi? Boleh-boleh saja, tetapi dengan adanya roof box tadi, walaupun dengan roof rack yang bagus, terinstalasi dengan bagus, maka apa yang terjadi, beban kerja dari mesin, dari mobil akan berat. Konsumsi bahan bakar semakin tinggi. Terus kemudian koefisien drag angin akan besar karena adanya perubahan dimensi. Sehingga yang terjadi adalah beban kerja mesin. Terus kemudian ada gaya-gaya negatif yang muncul. Gaya sentrifugal pada saat menikung, gaya lateral pada saat perlambatan, atau macam-macam akselerasi. Sehingga jarak pengereman panjang, nikung body roll akan keluar. Jadi tolong barang-barang yang tidak dibawa, kirimkan. Oke. Terus kemudian ada kebiasaan sekarang, ada satu fenomena ya, pada mobil-mobil kayak SUV atau minibus, supaya penumpang nyaman, mereka bawa kasur ditaruh di tidur-tidur di mobil. Wow, tolong jangan melakukan. Karena idealnya ketika benda yang namanya mobil bergerak, semua orang-orang atau benda-benda yang kemungkinan bergerak itu tolong diikat, atau kalau barang ditempatkan dalam kontainer, dalam kabin, sehingga tidak bergerak. Ataupun penumpangnya, semua penumpang harus menggunakan sabuk. Nah, kalau dia tidur di kasur, berarti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau keselamatan. Kenapa? Ketika terjadi pergerakan, barang-barang yang tidak diikat, termasuk objek-objek yang tidak diikat seperti manusia tidak menggunakan sabuk, bila mana terjadi deselerasi, perlambatan mendadak, mengerem, atau menikung, atau pada saat kecelakaan terbalik, maka benda-benda yang tidak terikat itu akan bergerak dengan kecepatan sama sebelum kecelakaan itu terjadi. Pada saat misalnya kecelakaan benturan pertama itu 80, nah benda-benda yang tidak terikatnya akan bergerak 80. Pada saat itu mobil sudah berhenti. Orang atau benda-benda tadi yang mungkin kaleng biskuit dan lain-lain akan bergerak. Nah, anak-anak yang tidak terikat mungkin akan bergerak, menghajar dashboard dan lain-lain, bahkan mungkin akan keluar dari windshield, dari kaca-kaca. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan biasakan menempatkan tempat tidur kasur di dalam mobil untuk tidur. Gunakan kursi. Jadi idealnya jumlah penumpang sesuai dengan jumlah kursi yang ada yang memiliki sabuk pengaman. Idealnya begitu. Jangan melebihi kapasitas, begitu Pak Jusri ya? Betul, betul sekali. Karena sudah diatur dengan dalam undang-undang gitu ya. Jadi ikutin undang-undang itu sendiri. Jadi sesuaikan dengan jumlah kursi yang ada seatbelt-nya. Seatbelt yang bekerja dengan baik. Ini masih persiapan nih. Nah, kemudian apa lagi yang perlu diketahui? Pak Jusri, terkait dengan persiapan saya ingin bertanya dulu Pak. Satu lagi, tadi Bapak meng-highlight ya soal banyaknya beban yang biasanya dibawa oleh para pemudik gitu. Sebaiknya ban itu kapan diganti Pak? Kapan diperiksa gitu agar benar-benar nyaman selama perjalanan? Karena beberapa kali saya melakukan tugas liputan arus mudik, itu sering terjadi yang namanya ban pecah, bahkan ada ban yang divulkanisir Pak. Wow. Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Kita berbicara soal ban, pemahaman tentang ban, tire awareness namanya ya. Kita memang lemah dalam pemahaman ini, karena edukasi ini kita dapatkan dari mungkin hanya sekedar dari Google atau apa ya, tidak teredukasi dengan baik tentang pemahaman ban. Sebenarnya masalah ban ini sangat penting, karena kalau kita lihat di jalan tol, data dari Jasa Marga ya, itu kecelakaan akibat ban pecah di tol bukan disebabkan oleh ban yang tekanan anginnya berlebih, tapi justru karena tekanan angin yang kurang. Ya, ini terbalik dengan pemahaman kita yang selama ini yang ada. Terus kemudian saya mulai bicara satu persatu dulu tentang ban. Ban itu ada umurnya, umur layak pakainya. Umur layak pakainya secara praktis atau secara best practice istilahnya,
yang terpakai, yang digunakan sebagai pedoman oleh banyak orang, bahkan organisasi-organisasi, walaupun itu dibantah oleh Tire Production Association. Umur ban itu biasanya direkomendasi 4 sampai 5 tahun dari masa produksi. Nah, umur bannya itu gampang sekali diketahui oleh pemilik mobil, di mana ada di sidewall, di dinding ban itu ada 4 digit berupa emboss cap, ya, kayak sapi dibakar gitu, gitu, di stempel kayak stempel, terlihat ada 4 digit. Nah, 4 digit itu 2 digit pertama adalah minggu produksi. Dan 2 digit terakhir adalah tahun produksi. Nah, kalau di situ tahun produksinya 2000, tahun produksinya tulisannya 16, berarti sudah 6 tahun. 6 tahun ini secara best practice, ini tidak direkomendasi lagi. Karena apa yang terjadi? Karena dengan situasi yang sangat variabel, banyak variabel faktornya, ban tersebut bisa saja karet-karetnya sudah fatigue, sudah letih. Sehingga ketika terjadi dan cenderung keras atau berminyak, sehingga ketika menghajar lubang, karet-karetnya getas. Dan apa yang kemungkinan terburuknya adalah ban bisa pecah seperti yang tadi Bang Tommy katakan, ya. Terus kemudian ban ini bisa melenting sendirinya. Dan kemudian telapak ban secara visual itu kita bisa lihat gundul atau tidaknya. Tetapi masyarakat bisa tahu di dinding ban atau sidewall itu, selain tadi umur produksi ban, kita bisa melihat TWI, ada simbol TWI, tidak ditulis TWI, tetapi berupa segitiga. Kalau di Amerika dibilang Lincoln Head. Ya, segitiga ini adalah simbol TWI yang artinya Tread Wear Indicator. Nah, kalau kita tarik ke dalam, di dalam itu ada polisi tidur di celah-celah slope atau celah-celah ban yang merupakan telapak ban, kayak ada polisi tidur. Nah, telapak ban tidak boleh mencapai kurang atau sama dengan polisi tidurnya atau TWI tadi, karet tadi, ya. Baik. Kalau udah sama, itu berarti sudah gundul. Harusnya paling tidak 2 mili dari TWI tadi, ban sudah kita anggap tidak layak lagi dipakai, gitu. Baik. Ya. Jadi masyarakat harus paham soal ini. Belum lagi ukuran angin. Nah, kita kalau bicara ban bisa 1 jam sendiri nih, ya. Baik, Pak. Ini prinsipnya adalah terkait dengan ban, ini benar-benar harus dikonsultasikan kepada ahlinya. Selain tentu saja menyimak wawancara kita, ya Pak, ya. Penjelasan dari Pak Jusri terkait ban boleh menjadi referensi dan juga konsultasikan kepada ahlinya di bengkel agar benar-benar kondisi ban prima ketika melakukan perjalanan mudik, ya Pak, ya. Oke, sekarang kita bergeser, Pak. Untuk kemudian selama perjalanan mudik, apa saja Pak yang harus diperhatikan oleh para pemudik ini, Pak? Oke, pada saat kita sudah memastikan kita harus melakukan perjalanan ini tidak bisa dihindari, ini perlu di-highlight. Berkendara di jalan raya, dengan berkendaraan motor atau sepeda motor, itu adalah sebuah aktivitas multi tugas yang memiliki kategori high risk atau resiko tinggi terhadap kecelakaan, exposure mereka terhadap kecelakaan tinggi. Tidak ada di dunia ini aktivitas fisik yang jauh lebih berbahaya atau lebih berpotensi kecelakaan dengan kalau kita compare dengan mengemudi kendaraan di jalan raya atau menaik motor di jalan raya. Itu adalah aktivitas fisik yang dilakukan manusia modern saat ini yang berpotensi terhadap kecelakaan. Ini fakta. Karena jumlah kecelakaan, jumlah kematian daripada aktivitas kita ini, berkendara di jalan, tidak ada yang bisa di-compare dengan aktivitas fisik yang lain di muka bumi ini. 1,4 rata-rata tiap tahun, manusia mati di jalan akibat kecelakaan kendaraan bermotor. Lalu lintas, ya. Terus kalau di Indonesia sekitar 30.000, dibandingkan dengan aktivitas fisik yang lain, bahkan perang sekalipun belum ada yang bisa mencapai angka yang begitu sustain, gitu, continue dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, kalau Anda sudah memastikan untuk berkendara dengan kendaraan bermotor, maka tolong Anda perhatikan tip-tip saat ini. Ingat, perjalanan saat ini adalah perjalanan yang memiliki kualitas level yang sangat berat. Karena padat, beban kerja mobil berat, waktu perjalanan pun akan panjang. Sekarang ini kita misalnya prediksi dari Jakarta, dari kilometer 44 ke Semarang, ya, Bawen gitu, ya.
kilometer 400 sekian. Itu dalam kondisi normal mungkin kita bisa tempuh dalam waktu 6 jam. Tetapi prediksi dengan kemacetan yang terjadi pada bulan puasa pada saat mudik ini mungkin bisa sekitar 14 sampai 15 jam. Apa yang terjadi adalah kecemasan, stres, energi yang keluar, stamina yang drop. Oleh karena itu tolong seperti yang tadi tip dikatakan oleh Bang Tommy di awal, Anda punya pattern pola untuk perjalanan ini. Manajemen perjalanan Anda mulai dari waktu berangkat, sebaiknya pilih waktu berangkat pasca sahur, lakukan perjalanan tersebut karena Anda dalam keadaan bugar, Anda barusan mendapatkan supply gitu ya, oksigen juga bagus. Kemudian ketika setelah sahur gitu ya, Anda juga bisa istirahat sebentar untuk menunaikan subuh di dalam perjalanan walaupun baru. Kemudian lakukan istirahat maksimal setiap 2 jam maksimal, atau tanda-tanda keletihan itu Anda berhenti. Caranya mungkin Anda berhenti sekaligus di masjid, Anda bisa sholat sunnah, duha, atau menjelang sholat-sholat fardu Anda berhenti. Anda perpanjang waktu awal masuk masjid atau musola, Anda bisa istirahat untuk melakukan power nap tadi. Dan jangan lupa, jangan meneruskan perjalanan ketika akumulasi perjalanan Anda sudah 10 jam. Karena pada saat itu Anda dalam posisi weakness, level Anda sudah sangat drop walaupun Anda yakin secara mental. Tapi ingat, circadian rhythm atau jam biologis tubuh manusia memastikan Anda dalam keadaan letih. Gitu ya. Jadi jangan dilawankan. Terus jangan melakukan perjalanan pada malam hari. Karena visibilitas yang turun dan pada saat itu memang kita harus istirahat. Ingat, di jalan raya tidak semua orang tertib seperti Anda. Mereka ada yang tidak menggunakan lampu dan mungkin mereka dalam keadaan letih. Antisipasi kelalaian orang-orang tersebut. Caranya jangan melakukan perjalanan pada malam hari. Demikian Bang Tommy. Baik Pak Jusri, tadi sudah kita bahas kendaraannya juga personnya atau orangnya. Saya ingin mendapatkan penjelasan juga dari Pak Jusri apakah bagaimana kondisi medannya sekarang ya. Sekarang kita ketahui Pak ya, banyak sekali jalur tol ya, baik di Sumatera maupun di Pulau Jawa. Nah, bagaimana kondisinya Pak menurut Anda, apakah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Wow, ya pasti saya baru 3 minggu lalu saya melakukan perjalanan ke Jawa, ke Surabaya, dari Jakarta Surabaya ya. Terus bulan Maret, April, bulan Februari juga saya melakukan perjalanan dari Jambi ke Lampung dan Jakarta gitu ya. Saya melihat sebuah kemajuan dari infrastruktur tol yang ada dan intinya ini membuat level kenyamanan dan terakhir memicu orang untuk menggunakan transportasi darat dalam kepentingan mudik ini. Dan inilah salah satu trigger di mudik 2022 ini, begitu banyak peminatnya yang akan pulang bahkan akan liburan karena mereka akan mencoba yang namanya jalan tol dari ujung ke ujung. Memang dalam situasi non mudik kita bisa Jakarta Surabaya dengan kecepatan rata-rata 100 misalnya, kita bisa 10 jam gitu ya, dan itu di luar hal yang normal dari sebelum masa tol belum ada begitu. Nah, ini memberikan kenyamanan luar biasa. Jadi buat saya, yes, khusus untuk pengemudi mobil pribadi, jalan tol yang ada saya rasa sudah cukup layak gitu ya. Walaupun kalau kita berbicara pengguna jalan tol itu kan tidak hanya pengemudi kendaraan pribadi, ada kendaraan angkutan umum dan lain-lain. Tapi pada masa mudik ini, H-7, H+7, kendaraan-kendaraan tersebut saya yakin tidak diperkenankan menggunakan jalur-jalur tol ya, karena jalur-jalur tol hanya digunakan untuk angkutan penumpang dan pribadi saja. Dan cukup bagus kembali untuk menegaskan pertanyaan Bang Tommy tentang infrastruktur yang ada. Lebih-lebih jalan-jalan non tol saat sekarang sudah banyak sekali wisata-wisata yang objek-objek wisata di jalan-jalan tersebut, sehingga saya rasa ini sudah cukup bagus. Pemerintah pada saat ini memberikan fasilitas atau infrastruktur yang jauh lebih baik, dan ini yang membuat demand pemudik atau demand orang melakukan perjalanan darat pada musim-musim libur itu meningkat dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Demikian. Baik, Pak Jusri, closing statement dari Anda Pak. Kita tahu bahwa sebenarnya tips-tips yang kita sampaikan, pengingat tadi juga sudah umum dilakukan ya Pak ya, udah sering kita berikan. Silakan ketika Bapak ingin memberikan himbauan kepada para pemudik Pak.
Oke, ini merupakan closing statement saya. Saya ingatkan kembali kepada para pemudik, jalan raya adalah sebuah lingkungan yang tidak pernah aman. Selebar-lebarnya jalan raya tetap tidak aman. Sepi-sepinya jalan raya tidak pernah aman. Dan oleh karena itu, kalau tidak terlalu urgent sekali, maka hindarilah jalan raya. Karena salah satu yang paling penting dan paling sederhana dalam menghindari kecelakaan adalah menghindari sebuah aktivitas tersebut. Demikian sekali lagi, pastikan Anda memang layak untuk mudik dan Anda layak untuk mengoperasikan kendaraan dan kendaraan Anda juga sudah layak. Hindari segala distraksi mental Anda, masalah pekerjaan, masalah keuangan Anda. Kalau Anda menemui masalah-masalah tersebut setelah mudik, tolong tunda mudik Anda. Lakukan setelah musim mudik, di mana jauh lebih nyaman. Sekali lagi, selamat Hari Raya, mohon maaf lahir batin, dan kembali lagi ke rumah dengan selamat. Demikian, Amin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jusri Pulubuhu yang telah berbincang di Presisi Utama ya. Selamat bertugas nantinya ya, selamat berpuasa juga dan salam presisi Pak. Sehat selalu. Baik saudara, demikian tadi perbincangan kita dengan seorang praktisi road safety atau keselamatan perjalanan, seorang Jusri Pulubuhu. Tentunya ini membuat pengetahuan kita meningkat terkait dengan bagaimana berkendara terutama di musim mudik Lebaran tahun ini. Saudara, Presisi Utama masih akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.